Setelah menjalani 13 kali masa sidang perceraiannya, akhirnya resmi sudah Didi Mahardika menyandang status duda di usia perkawinannya dengan Garneta Harumi yang baru seumur jagung. 16 April 2013 kemarin, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang kasus perceraian Didi dan istri keduanya resmi diputuskan tanpa kehadiran Garneta yang tengah disibukkan dengan aktivitasnya di Bangkok, Thailand, dan hal ini tak diambil pusing oleh Didi. Didi justru merasa lega atas semua putusan ini karena tuntutan Garneta soal uang 1 miliar dan harta gonogini tak terbukti. Masa tenang dulu. Bocoran dikit dong. Gugatan kita di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus bahwa Majelis Hakim telah menimbang dan mengambil keputusan, yaitu satu, menerima permohonan dari pihak Mas Didi, yaitu dengan memutus cerai atau untuk segera mengikrarkan talak ya. Lalu kedua, tidak mengabulkan gugatan dari Garneta rekopensi mengenai duit sebesar 1 miliar rupiah, 1 miliar. Lalu juga menolak gugatan daripada kuasa hukum Garneta yang juga meminta supaya rumah di kediaman Mas Didi Cilandak 5 nomor 10 untuk dibagi dua karena dianggap harta gonogini. Kenapa Garneta waktu itu mau minta masalah rumah segala macam? Karena Didi bilang dalam masa perkawinan Didi dan Garneta, di dalam masa perkawinan ya, Didi bilang ini rumah sudah diberikan kepada kita gitu loh. Jadi ya mungkin dengan mengadopsi kata-kata itu ya Garneta merasakan oh berarti ini harta ini didapatnya di dalam perkawinan gue nih, diterimanya kan di dalam perkawinan kita gitu, wajar dong. Namanya kita berusaha untuk mendapatkan haknya Garneta kan. Ternyata persoalan belum lagi selesai dengan ketuk palu Majelis Hakim. Pihak Garneta melalui kuasa hukumnya masih mempertanyakan beberapa hal yang cukup mencengangkan. Di antaranya, soal hutang mahar senilai 9 juta rupiah yang diakui Garneta baru dibayar 1 juta rupiah oleh Didi pada dirinya. Pertanyakan juga ke majelis, misalnya masalah uang waktu pernikahan itu ada mahar, misalnya uang mahar itu sendiri kan belum diselesaikan dari pihak Didi. Maharnya berapa? Waktu itu 9 jutaan kalau salah ya, saya lupa berapa persisnya, tapi yang diterima Garneta kalau salah baru 1 jutaan kan. Ya kalau ada saya bayar aja, susah amat ya nggak? Ya emang nggak ada kan, saya bilang saya bicara fakta dan fakta hukum yang ada dibahas di sidang, bukan diomongan di media loh. Kalau emang ada, diomongin aja di sidang. Selain uang mahar yang menurut kuasa hukum Garneta masih harus dilunasi, sebagai kewajiban atas putusan cerai dirinya, Didi diharuskan memberi uang idah dan uang mut'ah kepada mantan istrinya itu dengan nilai nominal yang telah mereka sepakati, yaitu 20 juta rupiah. Mut'ah itu emang sesuai dengan apa yang kita ajukan, diminta dari kita. Itu memang digabung semuanya 20 juta. Jadi mut'ah 10, idahnya 10. Jadi semua jumlah nominalnya 20 juta. 20. Sekali bayar per bulan atau? Nggak ada per bulan, sekali aja. Karena kan nggak ada tanggungan apa-apa, saya nggak punya anak. Dan masa pernikahan baru masih singkat ya, 5 bulan. Ya sebenarnya ya nggak kecewa sih, nggak juga gitu. Karena kan memang tadinya Garneta juga tidak mengharapkan apapun, karena memang nggak ada yang bisa diharapkan kok. Tapi ya lumayan lah, dapat segitu. Satu langkah berat kini sudah dilalui Muhammad Mahardika. Dengan keluarnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berarti kini ia tak terikat lagi dengan wanita manapun. Lantas, benarkah jika Didi akan segera meresmikan tautan cintanya dengan Jane Salimar yang sempat terhalang dengan status Didi sebelumnya? Itu bicaranya nanti setelah ini kan ada berapa hari sih, 90 hari itu masih tunggu apalah, nggak ngerti aku. Pakainya kalau aku sih dari pribadi bukan karena itu juga, aku pengen semuanya tenang dulu.
kita istirahat dulu, santai-santai dulu, biar pikiran bisa lebih jernih, baru mikirin ke situ. Aku bilang, aku mau move on. Kamu siapa lagi dong? Ya sama Jen lah. Boleh jadi Rahmawati selaku ibunda Didi tak pernah membayangkan biduk rumah tangga putranya akan berakhir di bangku pesakitan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kini harapan Rahmawati tertuju kepada sosok Jen Salimar yang menjadi pujaan hati sang putra. Lantas, akankah Rahmawati mengingatkan betul kepada sang putra untuk tak terburu-buru naik pelaminan bersama Jen Salimar? Dia sih maunya secepat-cepatnya gitu. Cuman aku lebih menenangkan dia, maksudnya take your time lah gitu. Aku ngerasa klop banget. Sebelum-sebelumnya belum pernah aja ngerasain ada hubungan yang dua-duanya ngerasa tenang.